Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas TPM atau Total Production Maintenance, dasar penggunaan dan kondisi ideal. Yang pertama, perkembangan kesalahan atau kegagalan atau kerusakan. Kesalahan terdiri dari dua, yaitu kesalahan total dan kesalahan sebagian. Kesalahan sebagian adalah kegagalan yang terjadi akibat terlambat menghentikan pengoperasian peralatan, sering muncul saat mulai menyala, dan jika dibiarkan maka akan menjadi masalah yang signifikan. Ada 3 penyebab umum kesalahan. Yang pertama, tidak ada prosedur standar, tidak ada uji kompetensi, dan tidak ada kesempatan operator untuk membicarakan masalah. Selanjutnya, kondisi dasar. Kondisi dasar adalah kondisi yang diharapkan dari alat tersebut ketika pertama kali diproduksi dan beroperasi sesuai spesifikasi aslinya. Terdapat istilah overrun atau kondisi alat yang hampir tidak bekerja pada spesifikasi maksimumnya dan hanya dapat mempertahankannya dalam waktu singkat. Ada 3 faktor kunci akibat eliminasi kesalahan. Yang pertama, ketersediaan, yang kedua, performa, dan yang ketiga, kualitas. Selanjutnya, standar teknis. Standar teknis umumnya untuk TPM dan RCM, di mana harus menentukan ukuran target dan kesalahan yang masih bisa diterima. Efisiensi keseluruhan peralatan. Contoh gagal dalam memenuhi deskripsi. Peralatan dapat berhenti bekerja sepenuhnya, peralatan dapat bekerja lebih lambat dari kemampuannya, peralatan bisa kehilangan kualitas, dan produk bisa salah ukuran. Selanjutnya, ketersediaan peralatan. Ini adalah rasio jumlah waktu alat tersebut mampu menjalankan produk berkualitas dengan total waktu yang dapat dijalankannya. Rumusnya sebagai berikut. Ketersediaan dalam persen, yaitu total waktu yang tersedia dikurang waktu henti per total waktu yang tersedia dikali 100. Ada 3 poin penyebab perselisihan antara maintenance dan produksi. Yang pertama, alat sedang disiapkan untuk produksi. Yang kedua, alat sedang menjalankan tes. Yang ketiga, alat dalam keadaan idle sambil menunggu hasil tes. Selanjutnya, performa peralatan. Jika alat berjalan kurang dari kemampuannya, maka akan timbul kerugian. Rumus performa dalam persen yaitu jumlah unit yang diproduksi per kemungkinan jumlah unit dikali 100. Selanjutnya, kualitas produk. Ini adalah rasio jumlah produk yang dapat diterima dengan jumlah total produk yang dibuat, termasuk produk yang cacat. Rumusnya yaitu kualitas dalam persen, jumlah unit yang diproduksi, dikurang jumlah produk cacat per jumlah unit yang diproduksi dikali 100. Terdapat istilah OEE atau Overall Equipment Efficiency. Rumusnya dalam persen yaitu ketersediaan dikali performa dikali kualitas dikali 100. Kemerosotan alami dan paksa. Kemerosotan atau kemunduran adalah penjelasan dari penurunan kinerja atau keandalan peralatan. Terdiri dari yang pertama, kemerosotan alami, ini bergantung pada usia atau waktu. Yang kedua, kemerosotan paksa, ini penggunaan yang mengabaikan tingkat keterampilan yang buruk atau dokumentasi yang buruk. Selanjutnya, gunakan kondisi. Ini adalah kondisi alat yang digunakan dapat menjadi akar penyebab kegagalan mesin. Kegagalan bisa disebabkan oleh A. Masalah tidak dipertimbangkan, kendala waktu, manual yang hilang, produsen alat tidak terlibat dalam pemasangan, alat baru dipasang di lokasi yang tidak sesuai, insinyur tahu bagaimana melakukannya dengan lebih mudah, dan biaya terlalu mahal. Selanjutnya, kondisi ideal. Keadaan yang dapat dicapai dengan mendesain ulang setelah kondisi dasar tercapai dan dipertahankan. Metodologi peningkatan. Langkah-langkahnya yaitu identifikasi masalah, evaluasi apa masalah yang membebani perusahaan secara tunai dan ketentuan pelanggan. Kemudian temukan solusi dari akar permasalahannya dan evaluasi biaya untuk mengimplementasikannya. Kemudian membenarkan pengeluaran, rencanakan dan lakukan perbaikan, konfirmasikan bahwa perbaikan menghasilkan hasil yang diharapkan. Setelah itu, siapkan sistem untuk mengecek, melatih, dan merawat standar baru. Bagaimana cara mengembalikan kondisi dasar? Yang pertama, perbaiki kegagalan, periksa dan identifikasi pada bagian yang gagal. Yang kedua, pastikan lembar analisis kegagalan telah dilengkapi. Yang ketiga, perbarui prosedur maintenance untuk memasukkan pengetahuan yang baru dipelajari.
Yang keempat, pantau kegagalan kembali apakah solusi sudah benar. Yang kelima, identifikasi frekuensi PM. Yang keenam, cari cara untuk menyederhanakan pemeriksaan. Yang terakhir, latih semua teknisi tentang prosedur baru. Sekian dan terima kasih.